ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi merasakan keterpurukan, ini jangan menjadi penghalang buat kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap bersemangat untuk belajar menuntut ilmu, untuk tetap kita semangat untuk berbuat baik, berbuat ihsan, tetap melaksanakan sholat berjamaah dan sebagainya, agar kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata para sahabat, naskuru alal bala, anaskuru alal roho. Kami adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita, yang ada di permukaan bumi, yang ada di dasar bumi, yang ada di lautan, yang ada di udara dan sebagainya. Itu sengaja Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, tinggal bagaimana kita mengambil manfaat dari semuanya itu. Nikmat yang ada pada diri kita, umpamanya mata, dengan mata kita bisa melihat, kedua tangan, kedua kaki, akal, telinga dan sebagainya. Nikmat kita bisa merasakan mana yang lezat, mana yang asin, mana yang asam, mana yang manis dan sebagainya. Nah, ini merupakan nikmat-nikmat yang tidak kita bisa nilai dengan materi walau berapapun banyaknya. Ada sebuah riwayat di mana ada seorang yang usianya sangat panjang, dan ini dia merupakan sebagai orang yang ahli beribadah. Usianya sampai 500 tahun. Nah, dalam kehidupannya yang 500 tahun ini selalu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dia mengerjakan puasa, baik wajib ataupun yang sunnah. Malam harinya dipergunakan untuk sholat qiyamul lail, tahajud, hajat dan sebagainya. Kemudian di akhirat nanti orang ini persilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Udkhulil jannah birahmati, kata Allah. Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Kemudian hamba ini mengajukan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan ibadah yang sudah aku lakukan, dengan ibadah-ibadah yang dia merasa sudah begitu banyak. Siang harinya dia melaksanakan ibadah puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Malam harinya dipergunakan untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Dia merasa sudah begitu banyak mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, baiklah, kalau memang kalian mau masuk ke dalam surga dengan ibadah yang sudah kamu lakukan, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengambil 2 daun timbangan. Yang 1 daun timbangan diletakkan nikmat sebelah mata, kemudian di daun timbangan yang lain diletakkan amal-amal ibadah yang sudah dilakukan selama 500 tahun tersebut. Namun ternyata nikmat yang sebelah mata yang sudah diberikan oleh Allah lebih berat dibandingkan ibadah yang sudah dilakukan selama 500 tahun tersebut. Ini artinya menjadikan pelajaran buat kita, menjadikan contoh buat kita, bahwa begitu banyak, begitu besar nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hendaklah kita berusaha agar nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mata kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Begitupun tangan
hendaklah kita berguna untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kaki kita, mari kita pergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.